peringatan saya kepada panjenengan. Jenengan tidak perlu nantang-nantang Kiai Haji Maiduddin Usman. Kalah. Bukan mencari kalah menang, enggak, tapi sudah jelas. Enggak akan bisa ketemu. Enggak akan bisa ketemu. Enggak akan bisa ketemu. Karena memang tidak ada nama Ubaidillah Abdullah itu tidak ada. Dengan baca bolak-balik itu Al-Burqah Al-Musiqah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Duta Pandai Taluki Kabupaten Bumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada diskursus NASA kali ini ada hal yang hemat saya penting untuk kita blow up ke publik, di mana memang ada salah seorang keturunan Yaman, Lambah Lawi, yang namanya Humail Abbas. Itu kemudian dengan songonnya suatu waktu menyatakan bahwa mampu membongkar kesalahan tesis daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tentu hal ini bagi yang waras pasti hanya ketawa-ketawa saja dengan pernyataan tersebut. Kenapa? Karena sampai hari ini juga tidak ada satupun dari mereka, Lambah Lawi, yang mampu mengungkap kitab-kitab yang sejaman sebagaimana yang selalu ditekankan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Begitupun para tujuan nasab Rasulullah SAW juga ikut memberikan penilaian bahwa sampai hari ini tesis Kiai Imam tidak terbantahkan. Oleh karena itu, salah satu kiai dari Ampel yang namanya Kiai Haji Nur Isyad itu kemudian memberikan pandangannya sekaligus tokokan terhadap Humail Abbas. Nah, bagaimana pernyataannya? Coba kita simak secara bersama-sama. Bagaimana beliau memberikan gambaran betapa Humail Abbas ini songong, dan hemat saya dari ulasannya, tapi ini kita akan dengar bersama, bahwa ini hanya omong kosong. Dia hanya berupaya meyakinkan publik bahwa dia mampu mengungkap hasil penelitian Kiai Iman. Ini ulasan dari Kiai Haji Nur Isyad. Pada kesempatan yang penuh dengan hasanah ini, saya akan menyampaikan sanggahan terhadap ucapan yang seakan-akan meyakinkan dari Gus Rum Rumaizijat dari Yogyakarta. Termasuk beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren An-Nur. Beliau membaca kitabnya itu pating celemut, ya. Tapi PD mengaku paling benar sendiri dan menyalahkan Kiai Haji Maiduddin Usman. Apa yang disampaikan oleh Gus Rum yang berlangsung dalam durasi 1,5 jam, menyampaikan sanggahan terhadap tesis Kiai Haji Maiduddin Usman dan menyalah-nyalahkan beliau Kiai Haji Maiduddin Usman. Tolong jenengan belajar lagi lah, ya. Jangan tergesa-gesa dulu. Tolong mutolaah lagi, ya, dipelajari lagi, bolak-baleni lagi, ya, bacanya waktu bahim itu difahami fahim ta, itu bagaimana. Al-Burqah dibaca Al-Barqah. Ada lagi kitab Al-Jauharul Kasyaf. Mana ada kitab nasab Al-Jauharul Kasyaf? Al-Jauharul Syafaf. Yang paling fatal adalah ketika jenengan membaca kitab Al-Fakhri. Di situ ada keterangan bahwa anak-anaknya generasi, ya, dari putra Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat Al-Atas Al-Muhajir, ya. Jadi Al-Fakhri yang jenengan baca itu dengan pemahaman bahwa sebagian dari mereka keturunan Isa An-Nakib adalah Abu Ja'far Al-A'ma yang Buddha, yaitu Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Abah. Ia punya anak di Basrah dan saudaranya di Al-Jabal. Jenengan fahaminya Jabal itu gunung, berarti di daerah Tarim.
daerah Yaman. Bukan, Al-Jabal itu di daerah Qom, dekatnya Qom. Qom itu provinsi, sekarang negara Iran, provinsi Qom, ya 1350 km dari Teheran. Nah, di dekatnya Qom itu ada Al-Jabal, ada gunung namanya. Kok gunung Al-Jabal itu jenengan maknai dengan gunung-gunung yang ada di Yaman. Dan jenengan mulai menafikan dan bahkan meragukan kemampuan para pakar nasab yang katanya mereka tidak pernah mengenal keturunan Imam Ahmad Al-Aba yang ada di Yaman karena jauh letaknya. Ngomong kosong, ngomong kayak ngono, ngomong sopo. Memalukan pelatih, jangan diupload di video, didengar, dilihat banyak orang, ya. Jenengan namanya Al-Jabal itu namanya gunung-gunung yang ada di Yaman itu mana ada. Ini kitab Al-Fakhri, saya bawakan satu saja nih. Al-Fakhri ini halaman 30 ini. Minhum Abu Ja'far Al-A'ma Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Abah lahu auladun bil Basrah. Jenengan memaknai lahunya itu domirnya bukan kembali ke Ahmad Al-Abah, gitu. Jenengan selalu mengatakan bahwa yang tidak ada itu belum tentu tidak ada. Dan akhirnya jenengan mengatakan bahwa anak-anaknya Imam Ahmad Al-Abah, An-Nafat, Al-Ataj, Al-Muhajir itu banyak. Aulahu auladun. Ini bukan rujunya ke Ahmad Al-Abah, kawan, tetapi rujunya ke Abu Ja'far Muhammad atau Muhammad Abu Ja'far. Lahu auladun bil Basrah wa akhuhu. Dan jenengan mulai memakai kitab lain wa ikhwatuhu bil Jabal. Wa akhuhu. Jadi Abu Ja'far Al-A'ma itu juga punya saudara-saudara yang ada di daerah Jabal, Wakum dan daerah Qom, ya, Iran. Lahum auladun. Jadi mereka ikhwah atau saudara-saudara Imam Abu Ja'far Al-A'ma itu juga punya anak. Jadi lahu auladun ini aulad, waladun waladani auladi. Jadi ini anak-anak yang banyak itu bukan Ahmad Al-A'ma. Jenengan selalu bertendensi berarti kalau jamak taksir itu lebih dari 3, ya cukup 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Abdullahnya nggak ada. Ini aja ini jenengan sudah memahami, membaca kitabnya itu sudah keliru. Lah bagaimana memahaminya? Gitu. Oleh sebab itu saya sarankan untuk mutolaah kitab lagi, belajar lagi. Jangan kelihatan percaya diri, ketinggalan kereta jauh jenengan. Kita ini sudah jalan dari Surabaya ke Jakarta, sudah sampai ke Jati Bening, perbatasan DKI Jakarta, mendekati DNA. Ya, justru jenengan malah berkutat di daerah Gresik. Kapan nyampainya? Tinggalan kereta jauh, kawan. Oke, nggak apa-apa, walaupun terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali, ya. Tapi jenengan tolong memahami kitab itu jangan ngawur lah, jangan mengikuti thariqah ngawur ya. Saya naik dewe kita yakin jenengan mengatakan itu seakan-akan percaya diri, penuh dengan intonasi yang berisi bayani wasikhri. Ya ini bagaimana kawan? Nah ini oke, kita masih berkutat masalah pustaka, ini sudah masuk ke ranah DNA ya. Dengan saya pustaka sudah dikatakan oleh beliau Kiai Haji Madikin Usman dan saya juga termasuk, jangan memakai kitab ya yang sekunder setelah Asy-Syajarah Al-Mubarakah atau bahkan kitab sejarah As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk setelah 732 Hijriah. Cari kitab sezaman primer, ya paling enggak ya sebandinglah dengan Al-Majdi, ya Tahdhibul Ansab, Al-Fakhri, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cari yang sezaman seperti itu. Kalau memang ada misalkan Ibnu Samuro, misalkan dan lain-lain yang mengatakan pernah ada, mana kitabnya? Al-Jauharul Safaf, bukan Al-Jauharul Kasyaf. Jadi kan tuh bolak-balik mengucapkan Al-Jauharul Kasyaf. Di mana ada kitab Al-Jauharul Kasyaf? Ya. Bolak-balik memahami pengarang kitabnya juga keliru, tahunnya juga banyak yang keliru. Ya maaf, mohon ya maafkan atas peringatan saya kepada panjenengan. Jangan tidak perlu nantang-nantang Kiai Haji Madikin Usman. Kalah. Bukan mencari kalah menang enggak, tapi sudah jelas nggak akan bisa ketemu. Nggak akan bisa ketemu.
Karena memang tidak ada nama Ubaidillah Abdullah itu tidak ada. Dengan baca bolak-balik itu Al-Furqan Al-Musiqah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron 895 Hijriyah. Itu bukan primer, itu sekunder jauh ya dari kitab ya yang menerangkan aja bahwa sebelum tahun 732 keluarga Imam Ahmad Al-Aba Al-Muhajir itu hijrah dari Basrah ke Yaman. Nggak ada. Nggak pernah ada beliau itu hijrah itu nggak ada. Oh, makannya di Najaf Irak kok. 177 km dari Baghdad. Meninggal di Baghdad, dimakamkan di Najaf. Nggak ada yang menerangkan hijrah dari Basrah ke Hadramaut Yaman melalui Syam, lalu Madinah tahun 317, mampir 318 haji di Ka'bah, lalu 319 nyampelah di daerah Hadramaut. Nggak ada keterangan itu sebelum tahun 730. Baru setelah itu mulai ada, walaupun di dalam risalah ilmiahnya Kang atau Dik Hanif Al-Abbas, menantunya Habib Rizik, yang menerangkan ada kitab yang menerangkan Qala Al-Ubaidili, Qala Syaraf Al-Ubaidili, Hajara Al-Imam Ahmad Ilal Masyrik ya. Itu pun nggak ditemukan, nggak ada, hanya sekedar omongan saja. Mana kitabnya? Nggak pernah bisa ditemukan. Al-Jawharus Syaffaf itu aja ya berupa manuskrip, kitabnya belum diterbitkan. Jadi jangan tanya kitab ya, saya sudah memiliki 38 kitab nasab dan sejarah yang berhubungan dengan nasab. Saya pelajari semua bahwa memang ada Ubaidillah Abdullah itu ada di Rom ya. Tak ulang-ulang lagi supaya ya tidak terkena propaganda ya yang tidak benar adanya ya, supaya jenengan lebih mengerti ya, lebih tambah informasi lagi bahwa tidak ada nama Ubaidillah itu kecuali setelah 732 Hijriyah. Itu pun kembali belum lengkap Ubaidillah yang mana. Terus setelah itu baru direkonstruksi lagi, mulai nyano-nyano di abad ke-9. Lalu lebih mantapnya itu abad ke-10. Barulah pada masa Tuhfatul Thalib Ma'rifat Iman yang tasidu ila Abdillah wa Abi Thalib karya Imam Muhammad As-Samarqandi tahun 996 itu. Jadi pertama kali Ubaidillah resmi atau Abdullah resmi disebut oleh pakar nasab, ahli nasab, yaitu pada tahun 996. Sebelumnya masih gelap gulita, kadang kelihatan terang sedikit, mati lagi, hilang, cahayanya kembali mencolok lagi, kelihatan lagi. Jadi mulai disebutkan, yaitu pun berasal dari mana, hanya sekedar ta'liq. Ada tulisan pinggir dari santri beliau yang menulis di dalam bukunya, lalu dicantumkan oleh Imam atau Syekh Muhammad As-Samarqandi Al-Madani dalam kitab Tuhfah. Jadi 650 tahun ya, sekali lagi di Rom. Menurut Kiai Haji Maduddin Utsman 550 tahun. Kacek ya, dengan saya itu 100 tahun atau 1 abad. Kalau beliau Kiai Haji Maduddin Utsman itu berdasarkan kitab Al-Furqan Al-Musiqah 895 ya. Kalau saya kitab Tuhfatul Thalib Ma'rifat Iman yang tasidu ila Abdillah wa Abi Thalib, karena Al-Furqan Al-Musiqah itu kitab tasawuf, kitab yang menerangkan tentang silsilah ijazah memakai baju sufi, bajunya kaum pengikut ahli tasawuf ya. Jadi bukan ahli nasab. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu bukan nasabah ya. Jadi saya tarik ke nasabah resmi, yaitu Syekh As-Samarqandi.